wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke. Siapa yang tidak masuk hari ini, Nak? Oke, Dihel ya. Oke. Di sini kita belajar tentang sastra anak, yaitu Ibu membawa cerita, yaitu cerita dongeng, yaitu berjudul Kesombongan Jerapah. Di sini Ibu mau membacakan arti dongeng, ciri-ciri dongeng, terus apa itu namanya, jenis-jenis dongeng dan fungsi dongeng. Ibu di sini akan membacakan satu persatu isi dongeng ya. Kalian catat, Nisa, El, Puja, Adis dicatat. Di sini Ibu akan membacakan dongeng. Dongeng merupakan bentuk sastra yang bercerita tentang suatu yang luar biasa, yang penuh hayalan, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk suatu cerita tradisional atau cerita. Ciri-ciri dongengnya yaitu: 1. Penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan, yang disebarkan dari mulut ke mulut melalui kata-kata dan ke generasi-generasi berikutnya. Adis dicatat, jangan main saja ya. 2. Disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama. Dan 3. Ada dalam versi yang berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh cara penyebaran dari mulut ke mulut atau lisan. Yang keempat, bersifat anonim, yaitu artinya ini di sini nama penciptanya sudah tidak dikenal atau tidak dipakai lagi. Yang kelima, biasanya mempunyai bentuk atau pola seperti kata klise dan lain-lain. Dan 6, mempunyai kegunaan. Maksudnya dalam sini yaitu dalam kehidupan bersama suatu kolektif sebagai alat pendidik, peliput lara, protes sosial, dan proyeksi. Yang ke-8, terus menjadi milik bersama dan kolektif tertentu. Di sini maksudnya hal ini disebabkan penciptanya yang pertama sudah tidak dikenal atau tidak diketahui, yang kata Ibu tadi. Setiap anggota kolektif merasa memilikinya. Yang ke-9, yang terakhir ya. Kalian itu catat. Terus yang 9, bersifat polos dan lugu. Maksudnya di sini ya, sehingga seringkali kelihatannya kasar, terlalu spontan. Hal ini dapat dimengerti bahwa dongeng juga merupakan proyeksi emosi manusia yang paling jujur manifestasinya. Jenis-jenis dongeng di sini ada 3, ada 4 dan 3, yaitu kalau jenis-jenis dongeng itu ada dongeng binatang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu animal tales. Yang kedua, dongeng biasa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Ibu kasih tahu ya, ordinary tales. Yang ketiga, lelucon atau anecdote. Bahasa Inggrisnya just an anecdote. Yang keempat, dongeng berumus. Kalau dongeng itu punya fungsi, yaitu fungsinya tuh dongeng sebagai salah satu dari sastra anak, berfungsi untuk memberikan hiburan, juga sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Pada waktu itu, dongeng dipandang sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai, dan untuk masyarakat lama itu dapat dipandang sebagai suatu sudut pandang sesuai dengan keberadaan misi tersebut. Dongeng merupakan anjuran moral. Dongeng sering mengisahkan penderitaan tokoh, namun karena kejujuran tokoh tersebut mendapat imbalan yang menyenangkan. Sebaliknya, tokoh jahat pasti mendapat hukuman. Pinter. Di sini Ibu membawa media tentang kesombongan jerapah. Di sini Ibu akan mendongengkan kalian ya, tetapi kalian simak. Nanti Ibu tanya apa ini isinya ya. Di sini Ibu akan membawa kesombongan jerapah. Di sini Ibu ceritakan, hari itu sang raja mengadakan sayembara. Siapapun hewan di hutan ini yang bisa mengambilkan
anggur merah, untuk mengobati putriku, aku akan memberikan mahkota pangeran dan sekarung emas. Ini sang raja singa, dan dia bicara kepada kelinci. Di sini kelinci kancil, kawan-kawan, apakah kalian akan mengikuti sayembara yang diadakan oleh raja? Tanya jerapah. Iya, aku akan mengikuti sayembara tersebut. Jadi kata si jerapah, ya pinter. Terus si kura-kura menjawab, iya, aku juga ingin mendapatkan sekarung emas. Terus di sini ada jerapah, ada pinter, dan ada kancil. Nah, kemudian teman-temannya ganti bertanya kepada jerapah, kamu sendiri tidak ikut jerapah? Jerapah menjawab, tentu saja aku ikut. Aku kan hewan paling tinggi di hutan ini. Sudah pasti aku akan mendapatkan pangeran. Ya, pintar. Jawabnya sangat sombong, itu tidak boleh ya, nak. Terus di sini gajah, kelinci, dan ulat menjawab, jangan terlalu sombong kau jerapah. Kita kan belum mulai bertanding, kata gajah. Untuk teman-teman yang lain, bertandinglah, jangan menyerah. Kemudian kelinci, jerapah, dan burung, aku pasti akan menjadi pemenang, kata jerapah sombong sekali. Nah, terus boleh saja kata binatang-binatang yang lain di sini, tapi kita semua juga akan berusaha, kata kelinci. Kemudian keesokan paginya, apa itu namanya? Pintar. Singa datang ke hutan untuk melakukan Akhirnya sayembara pun dimulai. Semua binatang berlari sekencang mungkin menuju atas bukit. Tapi ketika sampai setengah perjalanan, banyak binatang yang kelelahan akibat terus peserta sayembara berhasil bertahan. Tetapi ada dua hewan yang tidak, yaitu jerapah, kelinci. Mereka sangat bercepat untuk menaiki bukit tersebut, sehingga jerapah itu kakinya kelelahan. Kemudian kelinci yang naik ke bukit duluan untuk mengambil anggur. Tetapi sudah diambil oleh kelinci ini. Dia melihat jerapah yang sedang kesakitan dan menolong jerapah tersebut, sehingga mereka turun bersama-sama dari atas bukit ke bawah untuk ya pintar, istana raja. Tetapi istana raja itu mereka sudah menunggu dua hewan ini untuk siapa yang duluan mengambil anggur. Tetapi tak menunggu lama, putri raja hutan langsung melahap buah anggur kuning yang dibawa oleh kelinci, dan seketika itu pun sembuh dari sakitnya. Semua hewan bersorak untuk kelinci karena ia sudah berjasa menyembuhkan sang putri. Tetapi lagi-lagi nasihat sang ibu tidak dihiraukan oleh sang anak. Ia tetap keluar rumah di tengah cuaca buruk, hujan lebat disertai angin kencang. Kemudian begitu pula dengan jerapah yang tiba-tiba datang menghampiri kelinci. Terima kasih, kata jerapah. Terima kasih karena tadi kamu sudah menolongku, kata jerapah. Semua binatang ikut bersorak gembira karena kita jerapah tidak boleh sombong lagi. Oke. Di sini ibu sudah menceritakan kesombongan jerapah. Ibu mau bertanya kepada kalian, maksud dalam dongeng tersebut apa? Pintar. Oke. Udah ngerti semua ya? Baiklah. Di sini ibu mau membagikan LKS kepada kalian. Ini untuk Adis, untuk El, dan untuk Nisa. Oke, kita kasih kesimpulan dulu ya dalam pembelajaran ini. Sebaiknya apa? Oke. Sebaiknya janganlah kita terlalu sombong.
kepada siapapun, karena sifat atau karakter ini akan mengakibatkan keburukan, keangkuhan, bersikap kasar, merasa dia benar sendiri, suka menolak kebaikan, dan dia pintar, tidak suka akan diberi nasihat. Kalau karakter yang harus ditanamkan, ayo siapa yang mau? Oke, Adis. Oh, pintar. Nisa. Ya, terus baiklah, di sini Ibu akan sampaikan lagi ya. Karakter yang harus ditanamkan yaitu tolong menolong, menghargai perbedaan, mendengar pendapat, dan tidak boleh sombong atau terhadap siapapun. Oke, baiklah, di sini Ibu sudah sudah belajar tentang dongeng, tentang apa lagi tadi tuh? Ya, arti-arti dongeng. Oke, baiklah. Kita akhiri sampai sini aja ya. Kalau Ibu salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.